Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fatul Hasanah. Saya di sini sebagai moderator dalam menjalankan presentasi kali ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Siti Nur Hasanah, Intan Lasja Faradillah, Kamela Turrofah, Royhan Labib Tamam, dan juga Saidum Fiddini. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulaikan presentasi. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau rencana yang digunakan guru supaya proses belajar berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selanjutnya, kita berpindah ke pembahasan mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, ada 3 prinsip penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, siswa harus aktif, di mana pembelajaran modern ini tidak lagi menempatkan siswa hanya sebagai pendengar pasif. Akan tetapi, siswa harus terlibat langsung, berpikir dan berinteraksi dalam prosesnya. Yang kedua, sesuai kebutuhan siswa, materi dan cara penyampaian harus diselaraskan dengan tahap perkembangan, minat, serta karakteristik kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, melibatkan pengalaman langsung. Siswa akan jauh lebih paham dan mengingat materi dengan baik jika mereka mengalami, mencoba, atau mempraktikkan diri secara nyata. Pendekatan pembelajaran. Jadi, pendekatan pembelajaran itu adalah cara pandang atau cara guru dalam mengajar siswa. Pendekatan ini menentukan bagaimana proses belajar dilakukan supaya siswa lebih mudah memahami materi. Contohnya ada pendekatan yang fokus ke siswa. Jadi, siswa lebih aktif saat belajar, bukan cuma mendengarkan guru. Selain itu, ada juga pendekatan berbasis masalah, yaitu siswa belajar dengan cara memecahkan masalah, sehingga bisa melatih cara berpikir dan kerja sama mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang digunakan guru dalam mengajar agar proses belajar berjalan terarah dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam strategi pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menentukan langkah-langkah pembelajaran supaya siswa lebih aktif, fokus, dan mudah memahami pelajaran. Contohnya, guru dapat menggunakan strategi diskusi kelompok, tanya jawab, atau permainan edukatif agar suasana kelas menjadi lebih menarik dan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran membantu guru mengatur proses belajar supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan belajar tercapai. Terima kasih. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang sudah tersusun. Contohnya, diskusi kelompok, kerja sama tim dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mengenai metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran itu secara sederhananya itu adalah cara atau strategi tertentu yang digunakan oleh guru atau pendidik saat mengajar di dalam kelas. Ada tiga penerapannya. Yang pertama itu ada ceramah, tanya jawab, dan praktek langsung. Di mana ceramah ini penyampaian materi secara lisan oleh guru. Dan tanya jawab yaitu interaksi dua arah untuk memicu keaktifan dan pemahaman siswa antara guru dan murid. Dan yang ketiga yaitu praktek langsung, di mana mengajak siswa untuk langsung mencoba atau mempraktikkan materi seperti yang terlihat pada gambar-gambar di slide, di mana anak-anak itu belajar sambil beraktivitas aktif. Tentang teknik pembelajaran. Nah, pada slide tersebut kita membahas tentang teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran adalah cara yang lebih rinci atau spesifik dan praktis yang digunakan guru dalam proses mengajar di kelas. Nah, jika metode pembelajaran merupakan cara umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka teknik pembelajaran adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang dilakukan guru saat
menerapkan metode tersebut. Nah, teknik pembelajaran berfungsi untuk membantu guru agar materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, menggunakan teknik yang tepat juga dapat meningkatkan minat atau motivasi dan kreatif siswa selama proses belajar berlangsung. Nah, di sini ada beberapa contoh teknik pembelajaran. Yang pertama itu ada menggunakan permainan. Guru dapat menyisipkan permainan edukatif yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Teknik ini membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Contohnya permainan kuis atau tebak gambar untuk menguji pemahaman siswa. Kedua itu menggunakan gambar. Guru memanfaatkan media visual seperti gambar, poster, atau ilustrasi untuk menjelaskan materi. Teknik ini membantu siswa memahami konsep yang sulit karena mereka dapat melihat bentuk atau contoh secara langsung. Sangat efektif digunakan pada siswa sekolah dasar yang cenderung lebih mudah belajar melalui visual. Nah, yang ketiga ada memberi contoh. Nah, guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Dengan adanya contoh nyata, siswa lebih mudah memahami dan menghubungkan teori dengan praktik. Penjelasan dari rekan-rekan saya yang pertamanya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya mendapatkan bagian kesimpulan yang dimana strategi pembelajaran merupakan sebuah rencana penting yang digunakan oleh guru untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif demi mencapai tujuan pembelajaran. Yang dimana di dalam strategi tersebut terdapat berbagai komponen yang saling berkaitan erat mulai dari prinsip belajar, pendekatan, strategi, model, metode, hingga teknik pembelajaran. Nah, yang dimana seluruh komponen ini harus bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang aktif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh seluruh siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.